Shalom Serina Moria sekeliling Tuhan. Shalom. Man Bandung Serina Moria kami di rumah. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi berhubung Warienda tepatnya 12 September 2020. Hari ulang tahun Permata. Si 72 tahun kan. Makanya katakan kami Man Bandung Krina anak kami Permata. Selamat ulang tahun. Tetaplah menjadi permata yang luar biasa. Jadi sira ras terang ibas kegeluhendu. Di batas si masu-masu kam kerina. Mari sebenarkan ibadah PA Moriata. Alu Muhammad iundang kami kita tadi kerina. Si puji Tuhan ninta teman di batas. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita persiapkan hati kita. Kita angkatkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli. Terkadang kita tidak tahu apa maksud Tuhan di dalam setiap persoalan hidup kita. Persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kita yakin dan percaya Tuhan kita peduli dan mengerti setiap keberadaan kita. Karena kita tahu saudaraku bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia peduli atas kehidupan kita. Mari kita angkatkan pujian penyembahan ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Peduli sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Sampai dengan kita masuk ke firman Tuhan, mari sebagikan karena sharing skala Moria ras skala anak ta Permata. Selamat ulang tahun Permata yang ke-72 tahun nakku. Harapan Mama Tasya tetap menjadi anak yang baik, yang berjalan di dalam firman Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan lu. Biarpun pada saat ini Tasya ada di dekat Mama, suatu saat nanti
kalau sudah tiba waktunya Tasya kuliah lagi di Jakarta, Tasya tetap mengandalkan Tuhan, berjalan dalam terang Tuhan, karena Tasya dan anak-anak mama adalah kebahagiaan mama. Makasih buat mama. Tasya juga berharap semoga kiranya mama selalu mendukung dan mendoakan Tasya, karena Tasya juga masih sangat membutuhkan mama. Dan satu harapan terbesar kami anak-anak Ndu mau sekali orang tua kami, mama dan bapak, supaya bisa jaga kesehatan, sehat selalu mama sama bapak, supaya kami ingin, anak-anak Ndu ingin mama dan bapak selalu ada bersama kami, menjalani setiap fase kehidupan kami. Dan juga kiranya mama, bapak ingatkan kami, apabila kami nanti suatu saat pasti akan melakukan suatu kesalahan, ingatkan kami agar kami bisa kembali menyadarinya dan memperbaikinya. Dan juga kiranya mama sama bapak bisa selalu sehat-sehat. Terima kasih. Kami juga selalu mendoakan setiap anak-anak kami. Untuk anak-anak kami Permata, GBKP, dimanapun kamu berada, doa kami orang tua Ndu, kamu tetap dalam keadaan sehat-sehat, semangat, yang masih kuliah, sukses tutusi sekolah Ndu anak-anak kami, yang sudah bekerja, semangat di dalam bekerja, kelengi pencari Ndu, tetap berjalan di dalam terang Tuhan, karena kesuksesan kalian anak-anak kami adalah kebahagiaan kami orang tua Ndu. Selamat ulang tahun, semangat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tetap kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat keberadaan kami hingga pada sore hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara atas kami, Tuhan yang memberkati persiapan-persiapan seraian Tuhan yang sudah dilakukan. Berbicaralah Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpuji, termulia Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Shaloman Bantakrina. Shaloman Senina Moria si rumah. Senina Moria, Ibas Pak Saenda, PA Moriata diambil dari perjanjian lama, dari kitab Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Kita buka Alkitab kita, kami akan membacakan buat kita semua. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Senina Moria sini kelengi Tuhan. Semenjak WHO menetapkan pandemi COVID-19 pada akhir Maret 2020, ada banyak tatanan yang merubah status kehidupan kita. Baik itu tatanan sosial, ekonomi, pekerjaan, tata ibadah kita juga ada banyak hal yang merubah status kehidupan kita. Dan saat kehidupan menjadi tidak masuk akal, saat kehidupan tidak seperti yang kita bayangkan, dan saat kehidupan berada di titik yang terendah, saat berada di dalam ketidakjujuran, Senina Moria
hal yang paling sulit pada situasi itu adalah mempertahankan iman kita, mempertahankan perilaku kita di hadapan Tuhan. Pemazmur mengatakan, bagaimana orang muda mempertahankan kejujurannya? Kalau bahasa Karo, uga anak perana mempertahankan kejujurannya. Pemazmur mengatakan, apa yang harus dikatakan pemazmur? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika hal-hal tadi yang seperti kami ucapkan, ada satu hal yang sulit kita bisa mempertahankan iman kita. Tapi pemazmur mengatakan apa? Dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Bisa kami ilustrasikan bahwa firman Tuhan itu ibarat kayu salib. Kayu horizontal dan kayu vertikal yang dijadikan satu. Kalau dia terpisah, dia tidak akan berarti apa-apa. Artinya apa? Firman Tuhan itu seperti salib, horizontal dan vertikal, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Jadi pemazmur mengatakan dengan menjaganya. Keadaan-keadaan sulit yang saat ini kita hadapi, kita menjaganya dengan firman Tuhan yang ada pada kita. Kita memikul salib hari lepas hari, sehingga kita bisa terjaga iman percaya kita. Selanjutnya dengan apa kata pemazmur? Mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau dikatakan segenap hati, berarti kita fokus. Berarti satu tujuan. Tidak menyimpang ke sana, tidak menyimpang ke sini. Tidak terpengaruh oleh motivasi-motivasi yang lain. Contoh, kalau kita beribadah, apapun itu metodenya, ke gereja ataupun kita beribadah di rumah, kalau motivasi kita mencari Tuhan, kita tidak akan tergoda dengan motivasi-motivasi yang lain. Labosinan ise si khotbah, labosinan ise si WL, labosinan ise si jadi tim singer, pemusik dan lain sebagainya. Yang namanya fokus, ya fokus kita mencari Tuhan. Selanjutnya apa kata pemazmur? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan, tidak menyimpang dari perintah-perintahnya, dan menyimpan janji Tuhan. Kita tahu saudaraku, janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati Tuhan. Masalah waktu, masalah doa-doa kita belum dijawab Tuhan. Itu adalah otoritas Tuhan. Apa kata Tuhan? Kai sikuban man bandu paksa sie lenga boyang kandu, tapi kedungena tangkas ibas paksana. Pemazmur mengatakan apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapkan dengan situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan pada saat ini. Kita berada di dalam kehidupan titik yang paling rendah. Tapi apa kata pemazmur? Menikmati bait Tuhan. Kitab Mazmur 119. Dia punya ayat sampai 176. Pokok bahasannya adalah berbahagia semua orang yang merenungkan firman Tuhan. Kalau di ayat 119 dibilangnya, orang yang merenungkan firman-Ku siang dan malam, dia bagaikan pohon di aliran sungai yang berbuah pada saatnya, tidak akan pernah layu sampai kapanpun. Jadi Moria-moria yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan, situasi apapun kita diperhadapkan pada saat ini, kita tetap menjaga hati kita. Kita tetap menjaga iman kita. Tatanan-tatanan boleh berubah, tapi tatanan iman kita kepada Tuhan jangan pernah berubah. Kembali pemazmur mengingatkan kepada kita, bagaimana kita bisa berada di dalam firman Tuhan. Itu tergantung kita. Apa petunjuk yang harus kita baca? Ada Alkitab, ini buku petunjuk yang harus kita baca. Jadi bisa kami ilustrasikan ya. Ketika kita batuk, ada obat batuk. Obat batuk, tapi tidak dimakan obat batuknya. Ya kita akan tetap batuk.
Jadi seperti apa kita mengerti firman Tuhan? Adilah sioge firman Tuhan. Adilah si ikuti persekutuan-persekutuan ta. Adilah si ikuti ibadah-ibadah ta. Bagi kami ya, firman Tuhan itu seperti salib ya, kayu horizontal dan vertikal. Kita akan selalu menjaganya ketika kita ada di dalam bait Tuhan. Senina Moria hari ini seperti tema PJJ kita yang kemarin juga itu masih berhubungan dengan hari ulang tahun anak kita Permata. Tepatnya hari ini 12 September 72 tahun yang lalu ya. Dari segi organisasi, dari segi kategorial sebenarnya mereka sudah lansia, tapi dari segi fisik mereka masih muda. Mereka masih perlu bimbingan dari kita orang tua. Karena kami cermati bahwa anak-anak kita yang saat ini yang kelahiran tahun 1995 sampai 2010 adalah anak-anak generasi Z. Sedangkan kita, mungkin kami yang kelahiran antara 1961 sampai 1980. Artinya seumuran dengan kami, mungkin kita masih banyak yang muda ya, anak-anak kita masih banyak yang balita. Tapi bagi kami yang seumuran dengan kami, yang anak-anaknya sudah Permata, itu adalah kelahiran 1961 sampai 1980, itu dikatakan generasi X. Jadi kita lihat bahwa Permata di Runggun Batu Aji ini hampir di atas 60% sudah kelahiran Kota Batam. Adi salah kari, tolong dikoreksi ya sama pengurus Permata Runggun. Kami lihat karena ketika kami membawa PA Moria beberapa bulan yang lalu, semua anak-anak sudah kelahiran Kota Batam, termasuk anak Permata si Irumah. Adi si rumah ngobanci empope, cuman lengah pernah babana berupinum ke rumah ngarap.com. Nah, jadi artinya seperti itu. Ada perbedaan kelahiran anak-anak yang dari generasi Z dan generasi X. Karakteristiknya berbeda di tahun kelahiran. Kalau anak-anak Permata sekarang generasi Z, mereka dilahirkan dengan inovasi-inovasi, kemudahan, suasana digital, apa juga gampang didapatkan. Sementara kita orang tua dari generasi X dilahirkan dengan penuh perjuangan, dengan penuh konflik, dengan penuh penderitaan. Makanya kami beda generasi Z dengan generasi X. Makanya kita sebagai orang tua, lanai bola kau katakan mana nakta, kami naik bagi nakku, kami dulu seperti ini nakku, tidak lagi laku seperti itu. Karena memang karakteristik kelahiran tahunnya juga beda. Jadi apa yang harus bisa kita lakukan kepada anak-anak kita? Menjadi good friend, menjadi teman yang baik kepada anak-anak kita Permata. Bagaimana kita bisa menjadi good friend kepada anak-anak kita Permata? Kita lebih taat bas undang-undang Tuhan. Makanya kita bisa menjadi good friend buat anak-anak kita. Adik kita pe orang tua, lah taat man undang-undang Tuhan. Lah bobanci kita menjadi idola anak-anak kita. Enggak bisa kita menjadi teman yang baik bagi anak-anak kita. Kita lihat sekarang ya, pergumulan-pergumulan anak-anak Permata kita. Mungkin masih ada banyak anak-anak Permata kita yang jauh dari kontrol sosial, yang orang tuanya ada di kampung. Kita sebagai orang tuana, mamre kam sebagai bapana, kita yang menjadi kontrol sosial bagi anak-anak Permata kita. Bukan ninta menjadi seorang pengontrol sosial, adik kita pe lamalang nandani di bata. Jadi kita dulu, kita sebagai orang tua, terkhususnya kita Moria, berkemalangan man Tuhan. Makanya bisa kita menjadi teman yang baik bagi anak-anak kita. Jadi mankam anak-anak kami Permata tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap dengar-dengaran firman Tuhan. Ketika kita sudah menjadi Moria yang baik, teman yang baik, good friend kepada anak-anak kita Permata, maka anak-anak kita Permata menjadi permata-permata yang excellent.
permata yang excellent, permata yang bisa mempertahankan imannya di dalam segala perkara. Permata yang bisa berinovasi, tidak hidup di dalam standar, tapi ada pembaharuan. Permata yang bisa merubah kekacauan menjadi hal-hal yang baik. Itu namanya permata excellent. Artinya apa? Kita menjadi orang tua, teman yang baik menjadi anak-anak kita permata. Makanya banci anak-anak kita menjadi permata yang excellent. Sebab sebab orang tua na PR kemalangan, mandi bata. Mungkin si terakhir, ada satu pernah kami baca di Facebook, ngatakan sabagenda, bahwa kita sebagai orang tua, kita tetap bertanggung jawab sampai Tuhan memanggil kita terhadap anak-anak kita. Amin. Giape kita ngor kempu, tapi kita masih tetap bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Jadi ada pernah kami lihat, kami juga lupa di Facebook atau di Instagram, ada seorang bapak memegang erat tangan anaknya. Dia katakan seperti ini, aku jadi terharu. Suatu saat genggaman tanganku akan lepas, Nina. Tapi sampai matiku, hatimu tetap dalam genggamanku. Ya, kebetulan Kamilah Khalid anak kami di Beru. Cuman aku terharu membacanya. Jadi ketika dia menggenggam tangan anaknya, dikatakan bapaknya, suatu saat genggaman tangan ini akan terlepas. Artinya dia akan menikah, mendapatkan orang yang menyayangi dia. Tapi sampai matiku, hatimu akan tetap kugenggam. Artinya kita sebagai orang tua tetap bertanggung jawab terhadap rohani anak kita. Amin. Dia kita karinggor kempu. Kita tetap menjadi tempat bertanya kepada anak-anak kita. Kita tetap menjadi orang tua rohani terhadap anak-anak kita. Makanya ning kami indai, yang seperti dikatakan pemazmur, bagaimana kita bisa menyikapi kehidupan kita dengan menjaga firman-Nya di dalam kehidupan kita, dengan menjaga janjinya di dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak kami permata, sekali nari ucapkan kami. Mungkin kita ada anak-anak kita permata, boleh kita ucapkan melalui WA, kita telepon. Kalau anak-anak kita tidak satu kota dengan kita, katakan selamat ulang tahun yang ke-72. Jadilah permata-permata yang excellent. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus buat firman singkat yang sama kami dengarkan pada sore hari ini. Kami tidak ingin Tuhan, kami hanya sebagai pembaca maupun pendengar firman. Tapi kami mau sebagai pelaku firman. Tahirkan kami Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, berkenan di dalam kehidupan kami. Hidup turut kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Wujurin taman serayan Tuhan singo menabur firman, Tuhan si masuk-masuk pelayanan do. Sepaksana kita memberikan persembahan si terbaik man Tuhan, rende kita rakitab nendenta nomor 315, simpar tuhu pamarendo.
Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mampukan kami lebih lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Persembahan juga sudah kami berikan kepada Tuhan. Kami tahu semua yang ada pada kami datangnya daripada Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami berikan sebagian yang ada pada kami. Terimalah sebagai dupa yang harum bagi Tuhan. Dan ajar kami untuk bisa memberi yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan. Kami naikkan syafaat kami, terkhusus buat anak-anak kami Permata yang saat ini sudah berusia 72 tahun dari segi organisasi. Tapi mereka masih muda Tuhan. Terkadang mungkin banyak hal yang bisa menggodai mereka Tuhan. Mereka menjadi tawar hati, putus pengharapan. Saat ini kami berdoa, kami serahkan semua permata-permata Tuhan yang ada di seluruh GBKP ini. Tuhan senantiasa menuntun langkah mereka, menetapkan hari-hari mereka, agar mereka terus tergantung kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat permata-permata kami yang mungkin ada di dalam pergumulan, menantikan pendamping hidup. Tuhan berikan kesabaran kepada permata-permata kami Tuhan. Tuhan akan sediakan pendamping hidup seturut kehendak Tuhan pada waktunya. Biarlah ketika mereka menanti jawaban-jawaban doa mereka, teguhkan iman mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka berpaling ke hal-hal yang tidak baik, ke ilah-ilah yang lain. Tapi biarlah mata mereka tertuju terhadap Tuhan, menanti jawaban-jawaban doa-doa, kerinduan-kerinduan mereka Bapak. Anak-anak kami Permata yang saat ini juga sedang menanti pekerjaan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berkarya. Mungkin sudah ada banyak lamaran-lamaran yang diserahkan di perusahaan. Berkaryalah Tuhan terhadap anak-anak kami saat ini. Biarlah Tuhan, Kau tetap menopang mereka, memberikan kekuatan, keteguhan kepada mereka Tuhan. Agar mereka tidak putus asa, agar mereka tidak putus pengharapan. Tapi mereka tahu Tuhan, Tuhan kaya, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya kepada mereka. Tuhan, mampukan anak-anak Permata kami untuk bisa menjaga kekudusan dirinya Tuhan. Ketika mereka jauh dari orang tua, ketika mereka jauh dari kontrol sosial, tapi ada Tuhan yang menemani mereka. Ada Tuhan yang mengontrol mereka. Jangan biarkan mereka jatuh Tuhan. Jangan biarkan mereka menjual imannya Tuhan. Tapi kan jadikan mereka permata-permata yang luar biasa di hadapan Tuhan. Permata-permata yang bisa mempertahankan imannya di hadapan Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah tetap mereka menjadi permata di hati orang tua, terlebih-lebih di hati-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami masih terus berdoa buat situasi dunia, negara kami, terkhusus juga Kota Batam Tuhan. Tuhan, Engkau lihat belum ada tanda-tanda berakhirnya pandemi COVID-19 Tuhan. Bahkan pada saat ini ada sekitar 300-an orang sedang dirawat Tuhan, di rumah sakit maupun di rumah sakit Galang. Tuhan, ulurkan tangan-Mu Bapa. Berikan mereka kesembuhan, pengharapan yang lebih Tuhan. Agar mereka tidak tawar hati. Mereka bisa sembuh, berkumpul kembali kepada keluarga mereka dengan penuh sukacita. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang melemahkan virus COVID-19 Tuhan, agar kami bisa kembali hidup seperti tatanan yang Tuhan kehendaki. Dan ajar kami Tuhan,
untuk lebih berempati kepada teman-teman kami yang sudah terkonfirmasi COVID-19 Tuhan. Jangan pernah kami menstigma teman-teman kami dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan pernah kami mengucilkan mereka Tuhan. Tapi mampukan kami berempati kepada mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, siapapun bisa terkena COVID-19 ini. Tapi biarlah mampukan kami juga Tuhan untuk bisa mentaati semua aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menetapkan langkah-langkah kami. Sekalipun kami masih hidup dengan rasa khawatir. Tapi rasa khawatir kami tidak lebih besar dari kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, anak tangga yang keberapa kami menapaki Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya setiap anak tangga Tuhan menuntun langkah kami. Berkati kami Tuhan. Berkati Runggun Batu Haji Tuhan. Program-program yang sudah dilakukan juga. Program-program yang masih dipending juga. Biarlah semua demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati kami. Semua moria-moria terusus yang ada di Runggun Batu Haji Tuhan. Mampukan kami menjadi pendoa bagi keluarga kami Tuhan. Mampukan kami menjadi ibu yang tangguh, moria yang luar biasa. Sehingga dengan demikian, keluarga kami penuh dengan damai dan sukacita. Terima kasih Bapak. Ini segenap doa syafaat kami. Kami tahu waktunya kami bukannya waktunya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami menanti jawaban-jawaban doa kami, Tuhan akan tetap meneguhkan kami. Karena kami tahu segala sesuatunya pasti baik yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini segenap doa kami Tuhan. Kami datang ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari dagesi tutup doa syafata. Lalu kita melaskan pertoton Tuhan sininggo jari Tuhan manbanta. Ninta dage skala-skala. Oh Bapa kami sini surga. Gelandui papadiamin. Roh lamin kinar jandu. Sehlamin pinar pratendu bas donenda bagini surga. Mereka minun kami akan alamilah salah kami. Bagini almin kali salah kala engkau Pak kami. Olamin bawa kami bas percobaan. Tapi ulangilah kami idur si ilat nari. Sebab kami si mada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Pasu-pasumin. Sampai ketemu Sabtu depan. Salam kasih persaudaraan.